Ya, kita ke informasi vaksin COVID-19. Pemerintah belum menentukan skema pembiayaan vaksin dengan subsidi 50%. Sementara Ikatan Dokter Indonesia mengaku siap menjadi penerima vaksin pertama secara gratis bersama Presiden dan pejabat lainnya. Kritikan berbagai pihak terkait tidak gratisnya vaksin COVID-19 akhirnya dijawab oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Muhadjir menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih melakukan evaluasi terkait pembiayaan vaksin COVID-19 di mana kemungkinan besar akan ditanggung pemerintah sebesar 50% dari rencana sebelumnya 30%. Untuk jumlah keseluruhan vaksin pun hingga kini masih terus bertambah dari semula 107 juta menjadi 182 juta buah. Prioritasnya pertama tenaga medis karena dia di garda depan. Kemudian yang kedua itu tenaga non medis tapi yang memang juga ikut terlibat langsung dengan masalah penanganan COVID. Kemudian yang ketiga itu adalah mereka yang berada di ujung tombak pemulihan ekonomi. Karena itu termasuk sedang dipertimbangkan misalnya untuk pemberian vaksin kepada pedagang pasar, kemudian pelayan-pelayan toko, kemudian karyawan, baik itu di perusahaan industri maupun yang di UMKM. Sementara pemetaan peruntukan masih dilakukan terkait siapa yang diharuskan membeli vaksin secara mandiri dan siapa saja yang digratiskan. Jadi kalau untuk masyarakat sosial ekonomi yang kurang, pasti pemerintah akan menanggung untuk akses kepada vaksinasi ini. Sementara Ikatan Dokter Indonesia menyambut baik prioritas pemerintah yang mengutamakan tenaga kesehatan dalam perolehan vaksin karena dinilai sebagai golongan rentan terhadap penularan COVID. IDI bahkan sepenuhnya mendukung program pemerintah dan bahkan mempunyai tim khusus dalam program kampanye protokol kesehatan dan sosialisasi vaksin kepada masyarakat. Dalam hal ini, IDI juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa pihaknya menolak prioritas penyuntikan vaksin. Di pemberitaan tersebut disebutkan bahwa IDI menolak untuk disuntik vaksin. Saya ucapkan bahwa pemberitaan itu kurang tepat dan tidak benar. Ikatan Dokter Indonesia berharap masyarakat lebih cermat memahami informasi agar tidak menimbulkan ketakutan terhadap vaksin yang sedang disiapkan pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan saat ini kita akan berbincang dengan Bapak Slamet Budiarto selaku Wakil Ketua PBID. Selamat sore, Pak Slamet. Selamat sore. Dok, bagaimana IDI melihat kesiapan vaksinasi COVID-19 di Indonesia? Ya, saya kira pemerintah sudah menyiapkan secara matang. Kita menunggu aja otorisasi dari Badan POM. Dan saya melihat pemerintah juga sudah melakukan sosialisasi, sudah mendata tenaga kesehatan dan yang menjadi prioritas. Jadi kita menunggu aja kapan akan dilakukan informasinya dari pemerintah. Nah, ini tenaga kesehatan mendapatkan prioritas. Sebenarnya memang seperti itukah seharusnya atau bagaimana, Dok? Ya, di hampir semua negara memang tenaga kesehatan itu menjadi prioritas. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang memberikan prioritas kepada kami. Karena sampai hari ini dokter yang meninggal lebih dari 200 orang. Perawat juga banyak, atau tenaga kesehatan lain juga banyak. Artinya kalau bisa dilakukan vaksin, maka akan menurunkan angka kematian dan meningkatkan pelayanan. Oke. Dok, ini vaksin ini kan ada beberapa pengembangnya kalau nggak salah. Nah, kira-kira apakah memang sudah bisa dipercayakah keampuhannya hingga saat ini, Dok? Ya, kalau sudah melalui fase 1, fase 2, dan fase 3, ya, dan sudah dilakukan otorisasi, ya harus percaya, berarti sudah melewati proses-proses yang harus dilakukan. Nomor 1 kan harus safety, ya kan? Kemudian efektivitas dan minimal efek samping.
Oke, langkah apa yang akan dilakukan IDI untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap vaksin? Karena contohnya misalkan ke pribadi saya sendiri mungkin saya masih agak ragu untuk divaksin karena mungkin kurang percaya dengan vaksin yang ada. Ya, kami tenaga kesehatan sudah siap dilakukan vaksin. Termasuk pengurus IDI pun yang pertama juga kami siap. Perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini kematian sudah hampir 19.000 orang. Ya. Yang terinfeksi lebih dari 600.000, ya kan? Banyak sekali lah. Nah, artinya protokol kesehatan juga banyak dilanggar oleh masyarakat. Yang kedua, obat belum ditemukan. Ya, jalan keluarnya hanya menggunakan vaksin. Gitu loh. Kalau dibandingkan antara kita ragu-ragu sama efek samping dari vaksin, jauh lebih maslahat kita menggunakan vaksin. Oke. Karena kita bisa melindungi kita sendiri, keluarga, teman, saudara, begitu. Oke, kira-kira seberapa efektifkah vaksin, maksudnya hingga kapan vaksin ini akan efektif hingga mengurangi atau bahkan menghilangkan pandemi virus corona ini? Apakah memang 2021 setahun penuh vaksin itu akan baru berfungsi hingga angkanya menurun atau seperti apa sih, Dok? Kalau paling tidak kalau nanti tenaga kesehatan dilakukan vaksin, paling tidak menurunkan atau tidak ada kematian lagi di tenaga kesehatan. Kalau nanti 80% masyarakat sudah tervaksin, artinya 100% akan hilang dari Indonesia. Jadi kita nantikan aja apakah vaksin di tahun 2021 sudah cukup untuk 80% minimal ya. Untuk masyarakat Indonesia. Nah, ini masyarakat meminta pemerintah menggratiskan kalau bisa vaksin COVID-19 untuk semua rakyat Indonesia. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau pemerintah mempunyai uang, ya digratiskan. Tapi manakala pemerintah tidak mempunyai uang, paling tidak yang miskin atau setengah miskin digratiskan. Sisanya kita membayar. Tapi itu semua berpulang kepada pemerintah. Kalau kayak Singapura, negara kaya, semua digratiskan. Tapi kalau negara kita kan belum sekaya seperti negara lain. Tapi itu keputusan bukan pada IDI, tapi pada pemerintah. Ya. Oke, Dok, ini kan vaksinasi ini salah satu dari sejumlah cara penanganan pandemi COVID-19. Apa pesan masyarakat agar tidak terlalu euforia terhadap vaksin, agar mereka tetap masih menjaga protokol kesehatan, takutnya mereka takabur, dan bagaimana pesan masyarakat agar mereka juga tidak ragu terhadap solusi yang diberikan oleh pemerintah? Ya, yang pertama adalah ya memang tetap protokol kesehatan tetap dilakukan sampai 80% tervaksin. Nanti kan akan dinilai efektivitasnya. Kalau nanti data menurun drastis atau sampai 0, berarti vaksin ini berhasil. Dari hasil uji klinis fase 3 itu kan 95% itu sampai itu ada vaksin. Persyaratan WHO kan di atas 70% ya. Nah, kemudian masyarakat tidak usah perlu takut gitu loh. Kita sudah terbiasa divaksin BCG, polio, tetanus, DPT, itu sudah terbiasa. Bahkan kalau nanti ini vaksinnya bisa mencapai 90%, artinya melebihi vaksin yang ada kan gitu loh. Contoh nih, pada vaksin polio itu kan bisa 100% ya. Hilang dari Indonesia kan. Nah, saya kira nanti kalau sampai tercapai 80%, syukur-syukur 100% masyarakat ya, semoga COVID-19 hilang dari Indonesia. Oke, Pak, terakhir dari saya, kira-kira memang apakah IDI akan memberikan input juga kepada pemerintah berapa sih harga jika memang berbayar ya, harga yang paling minimal diberikan untuk vaksin COVID sendiri? Ya, untuk vaksin, ya,
saya tidak sampai ke harga ya. Yang penting terjangkau oleh masyarakat lah. Oke. Banyak pilihan ya kan. Kalau yang masyarakat miskin ya gratis. Syukur-syukur seluruh rakyat. Kalau nggak seluruh rakyat ya setengah rakyat, gitu kan. Dan artinya ini hanya mengimbau agar 80% masyarakat tervaksin lah targetnya. Baik, terima kasih. Bapak Selamat Ya. Budiarto telah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak. Ya, makasih. Sama-sama.